Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Fa inna fihi al-huda wal ilma fihi ma'an wa nur wal fatah anni kattab bihudud. Kalau kamu, kata Habib Abdullah Al-Haddad, membaca Quran, maka kamu akan mendapat huda, yaitu cahaya. Huda lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Huda artinya cahaya. Bisa juga huda bisa diartikan yaitu hidayah. Bisa. Lihat ceritanya dulu, lihat awal katanya, atau lihat akhir cerita, baru bisa diartikan huda itu cahaya atau huda itu hidayah. Wal-nur wal-fatah annikat bil-hudubi. Kalau kita baca Quran yang benar, dengan tajwid yang benar, dengan huruf yang benar, itu Quran akan jadi cahaya di badan. Dia akan jadi cahaya. Cahayanya ini bukan di sini aja. Kalau sudah mati, muka kita bercahaya. Muka kita bercahaya. Kalau kita sudah masuk di dalam kubur, kubur kita bercahaya. Kenapa? Karena di situ ada bekas membaca Quran. Al-Quran ini kalau kita biasakan untuk dibaca, lama-lama dia dekat sama kita, dia cinta kita. Tapi Al-Quran kalau kita jauh dari dia juga cuek sama kita, lebih cuek lagi dia. Jadi dekati itu Al-Quran, baca itu Al-Quran, walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, tutup. Tapi harus setiap hari keluar dalam rumah, sebelum keluar dari dalam rumah kita keluar baca Quran, walaupun satu huruf, nun wal qalam wal qalb. Baca. Jangan ditinggalkan itu Al-Quran. Jangan cuma yang dibaca surah Yasin. Jangan yang dibaca surah Waqiah. Saya jemput orang mau pergi tengok satu orang. Kata dia, ulun sembahyang dulu duha. Dia dah sembahyang dah, saya tungguin. Dia sembahyang duha. Enggak tahu apa tak. Enggak lama lagi dia ngambil ulun mau membaca surat Waqiah. Ana bilang kalau begitu ulun kulit dulu membaca Quran 3 juz. Kenapa dia jahil? Karena dia tidak tahu wazan menziarahi orang yang sakit itu sangat tinggi. Apalagi kalau yang sakitnya itu cucu Rasul SAW. Satu kali waktu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud datang ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Amirul Mu'minin, Assalamualaikum. Katanya Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, wa alaikumussalam. Ya Ibn Mas'ud, masuk. Antum mau kemana? Wahai Amirul Mu'minin, apakah kamu tidak dengar bahwa Abbas Ammar Rasul sakit? Kata dia, tidak. Aku datang kemari mau mengajak, yuk kita pergi tengok. Beliau sedang sakit. Katanya Sayyidina Umar, aku
Aku sembahyang sunat dulu. Katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya Amirul Mu'minin, i'ada ahlul bait Nabi afdal min salatun nawafil sanah kamilah. Wahai Amirul Mu'minin, menziarahi seorang keluarga Nabi itu lebih baik daripada sembahyang sunnah 1 tahun. Masya Allah, kata Sayyidina Umar. Begitu, ya, ditinggalkan. Lalu dia pergi menziarahi Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW. Itu saya baca kalimat itu, yaitu di dalam kitab Al-Qirtas fi Fadail Ahli Bait Nabi, karangan Al-Imam Al-Qutub bin Nabras Ali bin Hasan. Di situ saya. Paham? Nah, kita kalau ada orang punya hajat, kita mau baca Quran, ada orang punya hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bid, ya. Bid, tolong dong. Saya mau minta tolong nih. Kenapa? Istri saya mau melahirkan. Nggak ada mobil, nggak ada taksi. Ini mobil, Bid. Saya nggak boleh bilang. Tapi saya baca Quran dulu ya. Jangan. Ini lebih penting. Quran sebentar kita bisa baca. Tapi jangan tinggalkan Al-Quran. Itu maksudnya. Paham? Budak itu hidayah. Kalau orang sudah baca Al-Quran, dia dapat hidayah. Langsung aja kita ambil baju, kita pakaian, kita jalan di masjid. Bawa suami istri itu ke klinik atau ke rumah sakit atau ke rumah bidan. Turunin di situ, kita permisi. Nah, dari situ kita pulang, kita ambil wudhu, kita baca doa. Kita dapat berapa pahala? Tadi kita nolongin orang berdasarkan budak. Fa'inna ma'an, katanya Al-Habib. Fa'innal ilma ma'an. Budak ini adalah hidayah yang berbarengan dengan ilmu. Dia selalu bersama kamu. Ma'an, nur. Nanti setelah itu dapat cahaya. Gitu. Lima al-hadad. Baca Quran tiap hari. Jangan Yasin aja. Entar kalau kita mati, ya, dibacain Quran nanti bilang sama Allah di dalam kubur, orang ini surat Al-Baqarah bilang, aku tidak kenal, dia gak mau baca semua. Surat Maidah bilang begitu, surat Kahfi bilang begitu. Yang ngomong cuma satu aja, surat Yasin aja bilang, oh kalau aku kenal baik sama dia. Tapi surah yang lain tidak kenal. Kita kenalkan diri kita dengan Al-Quran. Jadikan jiwa kita bersatu dengan Al-Quran. Kalau kita punya ekonomi lemah, kita mulai dengan membaca Al-Quran. Perhatikan itu Al-Quran. Nanti dibukain. Di sini ada kalimat seperti ini, ya. Wal fatah, a'ani wal fatah, dibukakan. Nur, cahaya, dibukakan cahaya. Cahaya ini dari Quran, dibukain. Pintu rezeki yang sulit, pintu jodoh yang sulit, sumpah itu. Orang bahasa sekarang galau, gila. Kalau kita baca Quran, apa nyokap? Nyokap ibu. Doa. Ya saya bahasa. Ya saya. Wawadid ala juzul Quran. Terus baca. وقال في قصيدة أخرى وواظب على درس القرآن فإن في تلاوته الإكسير وشرح للصدر. Wajib ala darsul Quran. Sering-sering kamu pelajari itu Al-Quran, baca itu Al-Quran, buka tafsirnya, kayak yang bahasa Indonesia nya kalau nggak bisa bahasa Arab, buka, lihat itu tafsir.
Ya, katanya Imam Al-Haddad, wajib jalankan, sering baca, sering pelajari, katanya Imam Al-Haddad. Tilawatihi wal iksra wa syarh. Kalau kamu sudah pelajari, nanti kamu punya jiwa terbuka. Ini rezeki termasuk jiwa. Kalau jiwa kita tertutup, rezeki tertutup. Nah, cara mau terbuka rezeki, kita berhubungan dengan Al-Quran. Al-Quran mengobati syifa'un walakin aksarun nas la ya'lamun. Dia adalah obat, tapi sebagian manusia tidak tahu. Syifa'un linnas, dia obat. Kalau kita susah jodoh, itu berarti ada masalah. Nah, kalau ada masalah berarti ada obatnya. Apa obatnya? Al-Quran. Kita berusaha kurang bagus, usaha ini nggak bisa, usaha ini nggak bisa, usaha itu nggak bisa, berarti tertutup. Kita baca Quran supaya terbuka. Paham apa enggak? Jangan baca Quran Ramadan aja. Ya, nggak boleh. Baca di Ramadan, baca di Syawal, baca di Dzulqa'dah, baca di Dzulhijjah, terus baca seumur hidup. Madama selama kita punya mata masih bagus melihat Al-Quran, kita baca Al-Quran. Paham apa enggak? Ini ibunya Fauzi, ini Fauzi tetangga saya. Ibunya dia solehah, Syarifah Alumiyah Al-Hajj. Solehah, mukanya bagus. Setiap saya ke rumahnya dia maghrib, ini sang ibu lagi duduk sama anak-anak. Anak-anaknya dari semua, anak lakinya, semua dia duduk. 10 anak, 9 yang duduk situ. Fauzi pergi cari rezeki buat orang tua. Si ibu lagi duduk ngajarin, baca Ratibul Haddad. Habis selesai baca Ratibul Haddad, anak-anak masing-masing pegang Quran. Ibunya duduk dengerin. Anak ini mulai baca, ayo baca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca. Ibunya betulin. Habis itu satu sampai dengan azan Isya. Itu berjalan bertahun-tahun sampai si ibu umur 90 tahun tidak pikun. Hadir di pengajian saya setiap hari Minggu. Mukanya cantik dengan nurnya Quran. Daya ingatannya kuat. Gak ada penyakit. Gula tak ada, ini tak ada, itu tak ada. Hidup senang. Saya tanya dulu ya, kalau pagi habis subuh apa, baca wirid sedikit, habis itu istirahat, main duha, baca Quran. Sampai jam berapa? Ya kurang lebih sejam. Habis itu istirahat, lihat masak. Nanti habis asar baca Quran lagi, habis maghrib sampai isya baca Quran lagi, tahajud baca Quran lagi. Bagaimana hidupnya nggak sehat? Bagaimana hajatnya nggak terkabul? Kalau ibu-ibu zaman sekarang maghrib dia ada di pengajian di lain tempat. Asal ada di pengajian di lain tempat. Pulang dia tak tanya anak sudah baca Quran belum. Pulang anak lagi nonton TV, mantu nonton TV. Mak dari mana? Dari pengajian. Maknya dari surga di pengajian. Anaknya lihat televisi. Sudah baca ini belum? Belum. Sudah baca hati belum? Belum. Sudah baca Quran belum? Belum. Ini rumah yang seperti ini rugi. Ibu boleh pergi pengajian di mana aja, tapi rumah tangga jangan ditinggal untuk beribadah. Duduk kita ajarin, kasih amanat sama anak supaya baca Al-Quran, jangan tinggalkan. Baca ratib, jangan tinggalkan ratib. Paham ya? Itu ya.
Ala innahul bahrul muhitu wa ghairuhu minal kutubi anharun tumaddu minal bahri. Ala innahu bahrul muhit. Kata Habib Abdullah Haddad, ini Al-Quran adalah lautan yang tidak bertepi. Selain dari Al-Quran, apa yang namanya kitab selain dari Al-Quran, kata Imam Al-Haddad, seperti sungai. Semua sungai kembalinya ke laut. Tidak ada laut pergi ke sungai. Semua sungai pergi ke laut. Kata Habib Abdullah Haddad, Quran adalah laut yang tidak bertepi. Lain dari itu adalah sungai. Kata Imam Haddad. Tadabbar ma'anihi wa rattilhu khashi'an tafuzu minal asrari bil kanzi wal zukhari. Tadabbur ma'ani wa rattil khashi'an. Kalau baca Quran pelan-pelan, yang rapi, berakhlak. Ya. Jangan kita anak laki nih baca Quran, maaf ya, anak laki nih baca Quran dalam rumah habis maghrib, nggak pakai baju, nggak pakai kaos, cuma pakai kain sarung, nggak pakai baju, nggak pakai kaos, nggak pakai kopiah, baca Quran. Itu tidak punya akhlak, tidak mungkin khasnya. Itu menunjukkan tanda kita tidak takut sama Allah, tidak malu sama Allah. Atau seorang ibu, ya, dia baca Quran dalam rumah, nggak ada orang di dalam rumahnya, kosong, dia mau baca Quran, dia cuma pakai BH aja. Itu juga tak boleh, haram, tidak bisa. Karena kalau kita lagi baca Quran, itu waktu kita baca Quran ada malaikat itu, malaikat turun dari langit. Kalau lihat kita punya aura, dia tak mau turun, dia keluar. Jadi siapa yang rugi? Kita yang rugi. Tamu kita yang dari langit nggak mau turun karena kita tidak berakhlak sama Allah. Ya. Tafuzu minal asrar bil kunzi wa zuhri. Itu kalau kamu sudah mengamalkan Quran, kamu akan dapat kemenangan dan mendapatkan asrar, yaitu rahasia daripada Al-Quran. Dapat nikmat. Jangan berhenti baca Quran. Walaupun jam dari pagi kita kerja pulang jam 11 malam, tak apa-apa. Sebelum tidur kita baca kata satu. Shad wal Quran dzikr. Tak apa. Terus tutup. Asal ini Quran dia dibuka. Buka supaya di Quran kita lihat mata kita. Nanti di Quran hari kiamat dia kasih syafaat sama kita. Dia bakal bilang sama Allah, saya kenal orang ini. Orang ini sering melihat aku. Ini tak gampang Al-Quran. Kalau Al-Quran itu gak bikin syafaat, gak nolong orang di dalam kubur, gak ada talqin menyebut nama dia. Di dalam talqin ada pertanyaan. Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma kitabuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Ditanya apa kitab kamu? Kita jawab Al-Quran kitabi. Nah, waktu dijawab Al-Quran kitabi di dalam kubur, ini Quran langsung akan ngomong sama malaikat. Detik itu juga bahwa dia bohong, wahai malaikat. Dia tidak pernah memegang aku, dia tidak pernah melihat aku, dan dia tidak pernah membaca. Ngomong di dalam hadis. Ibu-ibu, semua ibu-ibu suka berpesona di kaca, karena maksudnya supaya cantik dilihat suaminya. Kalau mau cantik, mau kulit ini awet, walaupun kita sudah tua, ini kulit kita masih keras, masih tarik, baca Al-Quran tiap kali. Ini kulit tidak akan berubah. Pendengaran tidak akan berubah.
mata tidak akan berubah, hati tidak akan berubah. Karena Quran adalah syifa, dia obat semua. Obat dari kepala ini sampai di kaki, zahir wal batin. Bahkan Al-Quran ini bisa menolong ruh supaya keluar gampang dari badan. Kalau kita ini, orang tua kita susah keluar ruhnya, sudah berhari-hari gak bisa keluar, panggil orang kampung, kasih satu orang satu Quran, satu orang satu juz, 30 orang panggil, bacain di situ. Ada yang baca surat Al-Baqarah, juz Al-Awwal, ada yang juz kedua, juz ketiga. Dalam sekejap 30 juz diselesaikan, terus panggil lagi orang lain, baca lagi Quran. Ini ruh kita yang susah keluar dimudahkan oleh Allah karena malaikat yang menjaga Al-Quran turun dari langit dan menyaksikan kemudahan bagi orang. Paham apa enggak? Mau amalkan Quran? Janji ya? Allah. Baca Quran. Kalau mau anak muda, baca Quran. Mau disayang suami, baca Quran. Anak mau dapat jodoh, gampang urusannya, baca Quran. Dulu saya masih kecil, Bu, maaf cerita sedikit lah. Pengalaman kita, jangan pengalaman orang lain yang jauh-jauh. Yang dekat aja nih menjiwa kita nih. Ya. Dulu saya masih kecil, itu ibu saya hafid Quran 30 juz, ya. Dia kalau malam dia bangun jam 1:30 gitu, dia berwudu, dia sembahyang, dia duduk pakai mukenanya bawah, dia pegang Quran tapi dia tutup di Quran, dia pegang, dia baca, hafalannya dia baca, nanti dia lembaran kedua, lembaran ketiga, itu di depannya dia taruh air, Bu, dia taruh air tiap malam, air 1 gelas dia baca sampai akan subuh, main subuh dari. Nanti kalau saya bangun sholat subuh mau pergi ke masjid, saya pulang dari masjid, dia bilang, ya Abu Bakar, saya Bakar, ya nih, minumnya air, minum. Setiap malam itu air Quran dikasih buat saya. Ini nikmat yang saya dapetin sekarang dari, paham nggak? Manusia itu zalim. Manusia itu zalim. Kita semua zalim. Semua zalim. Bukti zalimnya nih, kita beli koran. Koran apa namanya koran? Koran. Surat kabar apa di sini namanya? Si fulan begini, si fulan begitu. Lembaran terakhir iklan. Tanah mau dijual, Jalan Ahmad Yani, kilometer 13, tanpa perantara. Satu persatu dibaca. Quran, selembar aja dia berat baca. Itu bukan 1 minggu 1 kali. Tiap hari dia beli itu Quran, dia baca itu Quran dari awal pertama sampai akhir. Ajaib. Quran dia nggak mau baca. Ntar kalau udah mau mati, tolong ya, kalau aku mau mati, kita jangan lupa ya, panggil imam masjid sama apa namanya itu, kayak kasih kaum, gurunya Ahmad, Ahmad Basud ini punya guru namanya kayak Asul, kaum masjid supaya soleh di nah, panggil kaumnya. Kalau aku kena mati, kita panggil kaumnya, suruh dia membaca Yasin. Enak aja, udah mau mampus, kita tolong orang. Waktu sehat kemana? Baca Quran tiap hari bisa, baca Quran 1 lembar tiap hari tak bisa. Ini perlu kita periksa, kita punya jiwa. Ada apa di situ? Ada kekurangan apa sampai Allah tidak kasih izin kita baca Quran? Nah, di situ kita istighfar, taubat nasuha, kita minta ampun sama Allah agar Allah memberi rahmat
Dan kita harus bilang, ya Allah, izinkan aku untuk bangun sembahyang malam. Ya Allah, izinkan aku untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, izinkan aku untuk membaca, untuk mengerjakan sholat sunnah. Harus kita minta izin. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati man dzal ladzi yashfa'u illa bi'idhnih. Semua, kalau antum semua, ibu-ibu, bapak-bapak mau hubungan baik sama Allah, harus dengan izin. Izin kepada Allah. Bilang, ya Allah, izinkan aku mau mengamalkan Al-Quran. Izinkan aku mau sembahyang malam. Izinkan aku mencari rezeki agar aku bisa berbuat baik kepada orang. Insya Allah Allah turunkan izinnya, gampang urusan. Paham ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Aba Fatimah. Ya Aba Fatimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Jaddal Hasan. Ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Jaddal Husain. Ya Jaddal Husain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Jaddal Zainab. Ya Jaddal Zainab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidata. Ya Sayyidata Fatimah. Fatimah binti Rasulullah. binti Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ummah Hasan. Ya Ummah Hasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ummah Husain. Ya Ummah Husain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ummah Zainab. Ya Ummah Zainab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ummul Mukminin. Ya Ummul Mukminin. Ya Sayyidata. Ya Sayyidata Khadijah Khadijah binti Khuwailid. binti Khuwailid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ummah Fatimah. Ya Ummah Fatimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.